Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama sekali yang saya sampaikan, selamat datang rombongan dari Kanwil Kemenak Sumatera Utara yang dalam hal ini dikomandoi oleh Ibu Sukmawati, Erni Sukmawati, beserta juga dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Sumatera Utara. Hadir juga beserta rombongan. Lalu juga Al-Ustadz kita yang sengaja kita undang pada kesempatan ini, Al-Mukarram, Ketua FKPAI dari Pematang Siantar, Bapak Al-Ustadz Arman Shah Fasadibu. Pertama sekali, lalu kemudian kepada para orang-orang tua kami, guru-guru kami di sini, yang tak tuan rumah juga ini di sini ada Pak Kasih Bimas Islam, Pak Sehari selaku Kasih Bimas Islam Kabupaten Kemenak Kabupaten Toba Samosir. Lalu kemudian seluruh penyuluh dan juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya sampaikan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Lalu kemudian kita perbanyak selawat karena memang ataupun memperingati lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita semakin kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sada muse atar biado hiado pe hubege ison martangiang nabonar jungjung aku Muhammad inna hiado pe bege ala na tuat taisoni. Inilah yang mau kita bina kembali. Artinya jangan sampai meleset itu. Kita kembalikan itu supaya kita memang benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya sampaikan itu dan kenapa acara ini dibuat di pinggiran Danau Toba ini? Kita ingin mengulang kembali tapak tilas para ulama kita dulu. Bahkan ada yang sampai di sini makamnya ya, sampai menjadi nama tempat lobi. Inilah yang girah-girah semangat para ulama kita terdahulu lah yang ini mau kita kembalikan. Maka berharap kita semua saling mengisilah, saling melengkapi. Danga dong hitaon na sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Jadi marsi beta-beta amma kita, marsi tobu-tobuan, boa asa kembali nakin nabonar junjung aku Muhammad. Nah itulah, karena itulah Nabi paling mulia, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Itulah yang menjadi suatu usul. Kenapa mesti di sini tempatnya? Kan ini kita akan mengenang. Dan begitu juga biasanya kita ada di sini perwiritan sekali sebulan. Nah ini juga akan silaturahim ini akan kita bina kembali. Karena COVID udah selesai, udah pulang si COVID. Nggak tahu tak kemana dia pulang, nggak tahu. Artinya
semangat keberagamaan, ya. Semangat keberagamaan kita ini harus kita tumbuh kembangkan kembali. Nah, jadi dari kedatangan tamu-tamu kami ini, sungguh Bapak Ibu, kami sangat senang dikunjungi Bapak Ibu. Serasa ini kalau diganti dengan kue yang paling enak pun ini tidak bisa dibayang-bayangkan. Karena kami kalau sudah dikunjungi kayak gini, apa namanya itu ya, merasa kami ini tidak sendiri, merasa kami ini punya saudara, punya keluarga, walaupun kami di sini ini sedikit atau dalam istilah sering kita dengar minoritas, tapi kami di sini merasa bangga, merasa senang kalau ada saudara kami berkunjung ke tempat ini, apalagi sesama Muslim. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya rahmat bagi Islam saja, tapi harus rahmat bagi semua golongan. Dan di sini miniatur ini Bapak Ibu, di sini cukup beragam. Ada keberagaman agama itu cukup, ada Muslim, ada non Muslim artinya Kristen, ada lagi non Muslim Parmalim. Nah, ini di sini tidak pernah saya dengar ada gesekan dan berjalan dengan bermasyarakat dengan bagus, hablum minan nasnya berjalan. Bahkan ada kalau pesta istilah parsubang, ya, ada dipikirkan itu sampai ke situ, tidak boleh dipotong ini, tidak boleh ini. Jadi apa namanya, motto dari Kementerian Agama sekarang kita lagi menggalakkan adalah moderasi beragama. Jadi ini suatu lahan yang harus kita tumbuh kembangkan supaya tidak terjadi hal-hal di luar kemauan kita. Baru yang kedua yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini sudah beberapa kali ada pertemuan, sudah kita hadirkan DPD, kita hadirkan DPRD Provinsi Sumatera Utara, kita hadirkan juga tokoh-tokoh dari Toba ini yang sesungguhnya itu dari hati kami yang paling kecil, bagaimana saudara kami di sini merasa tercover. Nah, semalam baru saja setengah tahun yang lalu atau mungkin berapa bulan yang lalu, itu tadi yang disampaikan oleh Ketua FKPI, kita berusaha untuk membuat beronjong di jalan ini. Dikhawatirkan masjid ini nanti bisa ambruk dimakan bencana alam ataupun air, tergerus erosi. Ini tempat ini harus kita perjuangkan. Artinya ini menjadi satu, kembali ke tadi, ada titik perjuangan para ulama kita dulu menyampaikan mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang jauh-jauh nih Bu, ada yang dari perbatasan Labuan Batu. Nah, perjalanan kemarin ini saya kira 5 jam kita datang, ada di sini. Ada yang coba tunjuk tangan yang dari Nassau, itu ada orangnya. Itu penjulunya. Aktif penjulunya itu. Nah, ada dari perbatasan Asahan. Asahan. Nah, ini pun perjalanan 4 jam ini. Ya, ada dari perbatasan Simalungun. Mana Simalungun ya? Ini kami Simalungun. Mana yang dari Bonatua Lunasi? Yang dari Lumbanjulu. Ada perbatasan dari Humbang Hasil dari Arabalige, dari Lagu Boti. Oh, dekatnya itu. Jadi itu dari Labuan Batu, dari perbatasan Labuan Batu. Jadi para orang-orang tua kami, guru-guru kami, intinya kegiatan kita ini bagaimana kita kembali mengenal Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar kenal, tapi kita ikuti seperti yang disampaikan oleh Kori kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah rahmatan lil alamin.
inilah yang mau kita tumbuh kembangkan keberagamaan di. Tidak ada gesekan, tidak ada tekanan-tekanan dan lain sebagainya, itu kita tepis. Kenapa ada tadi kearifan lokal? Karena inilah hablum minan nasnya, hubungan horizontalnya. Hubungan vertikalnya tetap kita jaga, artinya iman, akidah terjaga, budaya lestari. Jadi saya kira ini yang menjadi yang perlu saya sampaikan. Mungkin di sana sini ada kelemahan dan kekurangan, itu kesalahan saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampun.